الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والحادي عشر التسليمة الأولى كغيرها من الصلوات ويشترط لصحة الصلاة خلع عليه إن كان نجسين أو متنجسين أو كان بعدها نجسا أو متناجسا ويقيف جوازا على ظاهرهما إن كان نعلان طاهرين كأن كان من جلد مزكاة ولو كان أسفلهما متناجسا كما لو صلى على بساط تحته على بساط تحته najasatan au ala saririn qawaimuha ala najasatin. Adapun daripada rukun yang keempat yang ke-11 daripada itu sembahyang jenazah atau yang terakhir adalah memberi salam yang pertama. Jadi sama ajalah kalau kita ini sembahyang fardu, itu yang wajib itu salam pertama aja yang wajib. Ingatkan, yang sunat itu yang kedua ini sunat. Salam pertamanya yang wajib. Salam pertama itu yang wajib. Sampai kalimat kum. Ingatkan pian kalau sembahyang itu sampai kalimat kum aja yang wajib. Salam pertama. Assalamualaikum. Sampai itu yang wajib kalau kita sembahyang. Jadi warahmatullahi wabarakatuhnya itu sunnah hayat hukumnya. Salam kedua sunat hayat. Cuma bila nyata kantut, jangan lagi salam yang ke kirinya. Kalau kita sembahyang biasa tuh, artinya bila sudah assalamualaikum kantut, tuh kada usah lagi yang sebelah kiri. Ulama mengatakan haram. Wallahu a'lam lah. Ulama mengatakan haram. Nah, itu. Jadi kita salam itu seperti itu aja. Sama dengan sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah itu yang wajib adalah assalamualaikum. Bolehkah ditambah warahmatullahi wabarakatuh? Boleh ditambah. Karena dua pendapat. Ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Ada juga yang mengatakan sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah. Di sini biasa Pak. Sampai wabarakatuh kan biasanya. Nah, itu bagus saja. Karena pian bahwalan itu imamnya disambat imam sampai mana tadi ya? Kada sah itu memang aja. Nah, jangan kada sah aja. Kalau disambat tidak sah, enggak sah aja. Yang penting hendak wabarakatuh kah, assalamualaikum kah, boleh aja. Ada apa-apa. Nah, itulah boleh aja sampai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama dengan sembahyang yang lain. Jadi wa yustaratu li sihhati salati khal'un na'li in kana najisaini aw mutanajisaini. Kalau kita sembahyang jenazah itu pakai sandal. Hendaklah sandal kita itu kita lepas kalau najis. Kalau najis sandalnya. Jadi boleh aja kita sembahyang pakai sandal itu. Kalau dia kada najis. Au mutanajisan atau sandal itu adalah mutanajisan. Nipian harus tahu membedakan najis dan mutanajis. Kalau najis itu memang barangnya terbuat dari najis. Itu najis namanya. Sandal itu terbuat dari najis. Itu najis namanya. Terbuat dari najis itu seperti daripada kulit hewan yang kada disamak dan kada disembelih secara syariat, atau kulit biawak yang kada disamak, itu najis hukumnya.
Tapi kalau kulit biawak itu disamak, kulit buaya disamak, itu namanya kada najis lagi, suci hukumnya. Suci. Seperti ikat panding, ikat pinggang lah. Biawak, gambar tangan biawak ulang ada biasa dahulu, entah sekarang ini kada ada lagi kan. Najis kayak itu tidak najis. Kenapa? Sudah disamak orang. Didibak kalau bahasa Arabnya. Disamak tuh dibersihkan. Itu. Dibersihkan sehingga kalau kita randam ke banyu kada timbul lagi baunya. Itu berarti sudah sah. Samakannya suci walaupun daripada binatang yang tidak suci asalnya. Kecuali anjing dan babi. Mun anjing dan babi itu kada bisa disamak-samak, tetap hukumnya najis hukumnya. Jadi ingatlah kan perbedaannya lah, ada najis, ada mutanajis. Kalau banyu kamih itu najis ngarannya. Paham lah biar banyu kamih kita itu tahu lah banyu kamih. Mengkada tahu ada bisa berkamih berarti. Ibabi banyu kamih itu bija. Itu banyu kamih itu najis hukumnya. Bila inya karena banyu, pian tu berkamih. Karena percikannya airnya yang kurang 2 kula karena percikan air kencing sampean itu namanya tuh mutan najis. Sandal pian tuh suci. Sandal pian tuh suci. Lalu karena percikan najis namanya mutanajis namanya. Artinya bercampur dengan najis. Dibawa sembahyang salah kada sah. Pian bekamih. Bekamih murancing. Apanya murancing apanya? Air kencingnya tuh murancing tau bahasa Indonesianya memercik. Wah itu bahasa Jepang itu. Memercik ya Den. Memercik air kencing itu lalu karena petapih kita tuh namanya mutanajis namanya, karena najis jadi hukumnya najis. Dibawa sembahyang salah, kada sah dibawa sembahyang, kada sah. Makanya kita tuh kalau habis pian itu bahira lah, bahasa apa bahira itulah bahasa Jepang lah. Habis buang air besar tuh lah pian atau bekencing tadi di dalam WC itu, makanya kita tuh sunat memercikan air tuh dipercikan, jangan banyu kamihnya dipercikan. Ini air kita dipercikan supaya apa? Supaya kita basah nih karena apalah. Jangan lagi bertanya. Itu karena percikan itu sudah supaya menghilangkan ragu-ragu kita ngarannya. Itu. Biar itu kalau bersuci itulah, bersuci itu hati-hati itu. Makanya kalau kita ini berkamih asal tetamu puhun itu kamihi asal lindung ya. Pancak bener orang melihat itu biasanya supir truk Bang biasanya. Kada di sini Bang, jauh ada orang sana lah. Orang melihat tuh asal buka lawang. Banyak kita ya dah. Apalagi orang lain kita lah. Ulun pernah membawa orang yang lain orang kita. Mampir Pak Ustadz sini aja. Kenapa aja kita? Saya mau kencing dulu aja. Bukanya lawangnya, kami di pinggir lawang tuh. Kada berbasuh pulang. Burung tuh kada dibasuhnya kada. Aja kita ini selamat amine. Amun kita kada kau kada membasuh itulah. Beliuran burungnya tuh yang kada dibasuh. Semalam sudah kalau dilajari amunnya kada ada banyu, kada ada air, tidak ada air, boleh jadi ganti dengan batu, dengan kayu senang karas. Jangan batang salak dikarukakan kada boleh. Itu boleh aja kita tuh beristinja dengan batu boleh aja pian. Beristinja, makanya kita tuh tetamu daun raja lah ambil. Padahal daun tuh kada boleh sebenarnya kalau licin. Kalau kasat boleh aja daun yang kasat. Kalau licin kada boleh atau basah kada boleh karena mutanajis hukumnya. Jadi syaratnya tuh harus kering, kasat lah, keras syaratnya itu yang mengganti daripada batu tadi itu. Itu. Tuh kada boleh kita beristinja dengan sesuatu nang karas tapi makanan kada boleh. Melihat roti pina karas palitakan itu kada boleh. Atau yang dihormati, misalnya dihormati itu mashab Quran kah, dipalitakan kada boleh. Lah dihormati makanan kada boleh, itu pengganti batu tadi itu. Itu. Tapi kita sekarang ini kita kada pernah kekurangan banyu iyalah. Kira kita ini kecuali karing sungai Lamandau ini. Jadi kita kada bebisi banyu. Kalau masalah banyu gampang kita di Indonesia ini. Banyu berlimpah. Bakami itu dasar kita nang ketujuh sembarangan bakami. Itulah.
Di mana-mana kami asal lindung aja kami sudah. Kami itu guru bolehlah berdiri aja, boleh berdiri, boleh aja. Mubah aja hukumnya berdiri itu. Cuma bagusnya jangan berdiri bang sebenarnya. Kenapa? Kata ditakut akan memerancing tadi itu, memercik. Apalagi menghadap angin, kami itu angin bersini, kami ini habis basah. Itu banyak benar. Basah silawar kami aja ya lah. Adalah Masya Allah tabarakallah. Nah itu adab lah kita itu. Jadi kalau sandal tadi jadi sini najis atau mutanajis, boleh aja kita sembahyang dilepas sandalnya. Walaupun sandalnya tuh di bawahnya tuh ada tai ayamnya, boleh kita sembahyang jenazah tuh di atasnya dipacul, jajak di situ, langsung kita sembahyang di atasnya itu. Ada apa? Mun kada tahu sembahyang bacaan ini kada bisa Fatihah aja sebenarnya ada apa-apa pian. Fatihah dengan salawat. Ulun gure Fatihah gin kada hafal berarti kan bisa sembahyang. Fatihah kada hafal macam-macam umur banyak umur tua ada misalnya. Kada apa-apa sebenarnya pian itu sembahyang empat imamnya takbir Allahu Akbar. Napa aja kawan dibaca tadi? Aku sama imam tu pangjar. Sama imam tu pokoknya bila imam baca itu aku baca itu juga. Padahal bahapal aja juga kada tahu bacaannya. Nah, boleh dari awal sampai akhir tu pian salawat aja boleh. Kada apa-apa. Atau doa aja Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Kada pernah seumuran sembahyang jenazah. Ini tabelujur kawan aja meninggal ini paksa sembahyang jenazah. Itu bagusnya tuh kita belajar bang sembahyang jenazah itulah. Belajar kita sembahyang jenazah. Siapa tahu kita ini di kampung orang. Kita ini kan kadang mesti berdiam kita di kampung ini aja. Karena ada suatu saat kita merantau ke atas itu kan. Nah, jurang orang kota datang jurang. Orang kota onong kene jurang. Nah, itulah suruh jadi imam. Bacaannya apa? Kada mengerti bacaannya. Lebih daripada 4 bertakbirnya 8. Jurang kenapa jadi 8? Amun di kota aja biasanya 4 aja. Kenapa? Karena banyak yang menyembayangkan. Karena di sini bertiga aja yang menyembayangkan, jadi kulabihi takbirnya ya. Yang ianya itu kita kada hafal juga, kada mengerti juga. Amunnya lebih sujud sahwi lah guru aja. Menakuni sujud sahwi kada bersujud sahwian. Ini lebihan sembahyang jenazah takbirnya kada bersujud sahwian. Kalau bang sujud sahwi kena kelupaan guru aja. Ini bersujud sahwi lah sembahyang jenazah ini kada bersujud sahwian. Kada ada sujud sahwi. Nah, bingung orang sujud sahwi. Makanya guru bila sembahyang itu bila kelupaan sujud sahwi. Ini sembahyang jenazah kada sujud sahwi lagi kada. Boleh aja pian imamnya tuh lebih kan takbirnya ikpati terus pian. Karena nilainya doa aja. Kada bapak, kada membatalkan. Dan jangan sujud sahwi. Ingatkan itu. Kena sujud sahwi kawan. Boleh ujar sidin sembahyang walau kana asfaluhu mutanajisan, sekalipun di bawahnya itu ada najis di bawah sandal tadi. Kama lau sala ala basatin, sebagaimana kita itu sembahyang di atas karpet kayaknya. Di atas karpet seperti ini. Tahtahu najasatan, di bawahnya ini ada najis. Kenapa apa kita sembahyang? Makruh hukumnya. Tapi katakanlah bilanya kayak ini nana basah, najisnya di bawah tuh basah, lalu pian jajak, lalu rasapnya ke atas, batal sembahyang pian. Yang kana telapak batis, pian tuh nah batal pian. Nah sembahyang tuh nah di bawahnya ini najis, lalu dia rasap ke atas, lalu kana telapak batis kita batal. Kenapa? Berarti kita tuh kana najis hukumnya. Kalau di bawahnya nih aja nah, di bawahnya tapi tidak rasap, itu hukumnya makruh aja kita sembahyang itu. Di situ salah sembahyangnya sah. Maksudnya kalau ada tempat yang berhindar daripada itu, bagus-bagus kita berhindar. Misalnya ada tahi apa semalam tahi ayam kah, tahi cacak kah di muka kita ini, kada apa-apa kita sembahyang. Sah hukumnya salat kita. Asalkan jangan dijapai, disentuh itu najis tadi itu. Kan ada tetamu di sini najis lah. Nah, ulun contohkan. Nah, geser kameranya. Nah, ini apabila pian sembahyang di sini najisnya nah. Beandakan di sini.
karena pulang najisnya, hilang pulang najisnya. Nah, najisnya bandakan itu. Ini selama pian itu sembahyang kada menyentuh itu aja, kada batal sembahyang pian dan tidak kena tubuh pian. Kada batal pian sujud bawah nih tahi ayam nah. Asal jangan kena aja pian ini kada batal. Pian ruko sujud, ya sujud pian kada kena nah. Nah, kada batal. Namun pian pegangi tahi ayam kah ini, tahi kucing kah ini, atau bikin nangka kah inilah. Bila pian japai otomatis langsung batal. Otomatis sembahyang pian langsung batal bila sampian sentuh najis itu. Makanya kalau dia najis itu kejatuhannya di sini, gugurkan langsung. Jangan disentuh, jangan tahi cacak gugur. Bapak haji gugurnya. Dia batal disentuh itu. Jangan disentuh. Nah, itulah kalau dia kena tadi kalau di situ. Nyaman berilmu juga lah. Suka kita nih kalau sini orang gagah sini. Ya. Siapakan pertanyaan 20 menjawab pertanyaan kamu 20 hari malam ini. Masya Allah tabarakallah. Au ala saririn qawaimuha ala najasin. Nah, jisidin sarir itu artinya lapih atau lapik, di bawahnya ini najis kada Bapak. Misalnya pian sembahyang di dalam kurungan sapi. Dalam kurungan sapi tapi pian belapiknya. Sejadah pian nih apa namanya nih? Plastik, terbuatnya dari plastik, kada apa pian tidak bisa lagi berhindar. Atau ini sarang kelawar banyak di masjid ini, tidak bisa lagi kita berhindar, kada ada lagi tempat untuk berhindar itu. Kada apa kita sembahyang di situ. Tapi amunnya ada di sebelah sini banajis, sebelah sini kada banajis. Kalau kita memilih sebelah yang banajis ini, ngaranya kita kada pintar namanya. Jadi kalau ada yang suci, pilih yang suci seperti itu. Masih kita ini banyak ruangan yang suci. Nah itu ujar sidin kalau kita ini sembahyang tadi seperti itulah. Jadi kalau nya najis kada apa-apa di bawah. Makanya sebahagian ulama mengatakan kalau sembahyang di atas kubur itu ada yang memadahkan di kubur yang baru itu kada sah. Orang dahulu itu sembahyangnya kalau di daerah kita ini kan pasti pakai sejadah. Kalau di Arab itu jarang orang pakai sejadah. Kenapa? Mayit yang busuk itu, mayit busuk ya, yang mati itu kan pasti busuk lah. Dia itu ke atas najisnya, entah itu dibawa binatang kah atau dia meresap. Itulah yang menjadikan kita itu kada sah. Tapi kalau belapik saja kada apa-apa. Orang yang hidup di antara kami, wa maitina, dan orang yang mati di antara kami. Sunat kita mendoakan orang itulah. Ampuni ulun ya Allah, kami nang hidup ini diampuni. Bagus pian mendoakan orang itu. Makanya orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh itu dia kadang malam itu mendoakan orang yang saleh, mendoakan kita ini nah, ya Allah ampunilah umat Rasulullah ini, berilah mereka hidayah, berilah taufik, berilah mereka ini, macam-macam didoakannya. Rezeki, mudahkanlah urusan mereka. Jarang orang yang wali-wali itu, jarang dia meminta untuk dirinya itu, jarang. Kenapa? Karena memintakan orang itu sudah cukup. Kenapa? Karena malaikat itu nah, ikam kayak itu juga, sampian kayak ngono juga aja malaikat bahasa Jawanya itu. Artinya kalau kita mendoakan orang lah, mudahan biar dapat rezeki. Malaikat itu mendoakan juga dengan kita, mudahan ikam kayak itu juga ajar malaikat. Sama. Jangan kita ini membahaulan kada hendak mendoakan orang. Orang bahaulan nah mengantuk, orang bertahlilan ngantuk dah kita. Hanya orang la ilaha illallah langsung lah. Pas orang bersusurung aja. Lalu mencari aja pahanya, dah situ pahamu ke sini jahan. Buah sini aja. Pun bertahlilan langsung mah kita inilah gitu. Jadi sunat kita mendoakan Allahumma ghfir li hayyina wa maitina. Kita seorang minta ampun dan orang nang mati pun minta ampun. Wa syahidina, dan yang hadir di antara kami. Wa ghaibina, dan orang yang tidak hadir di antara kami didoakan. Wa sagirina, yang kecil di antara kami. Wa kabirina, dan yang besar di antara kami. Wa zakarina, dan laki-laki di antara kami. Wa unasana, wa unsana, dan perempuan di antara kami. Jadi doakan itu doanya kalau kita panjang, hendak panjang. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi al-islam.
Ya Allah, bahasa kita adalah man ahyaitahu, orang-orang yang engkau hidupkan, maka yang hidup-hidup ini hidupkanlah mereka itu dalam keadaan Islam, atas beragama Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Kalau orang itu mati di antara kami, maka matikanlah mereka itu dalam keadaan beriman. Nah, itu doanya lah. Jadi guru yang paling penting itu sebenarnya kita ini kalau hendak mati yang berjemaah kayak si Udin itu rajin benar sembahyang berjemaah. Jam 1 malam sudah datang ke masjid hendak sembahyang subuh. Pas orang ajan taguringan jam 7 hanya bangun, kada tahu juga orang tu dia subuh. Dikira orang bawiritan sampai sembahyang sampai jam 7. Arau sidin guring di binian situ. Ini kada tahu juga kita. Kan kada tahu kita adalah. Makanya di dalam kitab Hikam itu disebutkan lebih baik kita itu berkawan dengan orang ahli maksiat, tetapi ahli maksiat itu membawa kita kepada ketaatan, daripada berkawan orang yang ahli ibadah tetapi membawa kita kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Seperti apa? Ya seperti tadi. Kita ini kadang-kadang melihat orang yang kada taat itu lihati jadinya. Orang tuh kada taat kita lihati. Apabila orang yang kada taat itu dia selalu merasa berdosa aja. Merasa berdosa, merasa dia ini paling hina. Itu lebih baik dikawani orang yang tadi itu. Walaupun kada kelihatan taatnya, tapi nya merasa bahwasanya ini senantiasa berdosa terus. Di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan orang dia merasa dia ini kada orang yang paling baik di antara yang lain, adalahnya yang paling jelek. Itu dikawani bagus orang kayak itu. Itu namanya orang itu membawa kita kepada rahmatnya Allah Ta'ala. Ada juga orang ini yang ahli taat, tapi menghina orang terus, menyambat orang terus. Buhan nikam ni kulihat-lihat bang ya, bukan ahli neraka bang. Kada pernah kelihatan ke masjid ya. Itu menyambati orang lah. Artinya ada sifat sombong. La yadkhulul jannah, orang yang di hatinya itu ada sedikit sifat takabur, kada masuk surga. Orangnya tadi itu. Jadi kita tuh beribadah kayak apa gurunya? Beribadah aja kita nih, seikhlas kita. Beribadah yang baik itu adalah setiap kita beribadah ini kita itu merasa kurang terus, merasa kada sempurna terus. Berzikir kada sempurna, kada khusyuk rasa kita. Sembahyang sudah rukunnya pas, tata caranya sudah, rukunnya diamalkan, sebertaan diamalkan, tetapi habis salam merasa kita itu kurang masih. Beribadah ini rasa kada. Ingat deh duduk sawit andakannya di Iga Lawang, andakannya di mobil, sambil bertakbir baca Fatihah tuh sampai ke pabrik sawit. Hayalannya dari menduduk sawit, imbah tu maangkungi, habis maangkung buat ke mobil, bawa ke pabrik sawit, di tengah jalan bucur intang jabatan hujan sampai ke Sebarang hanya terjual. Habis dijual terima duitnya 3.500.000. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Waktu di rumah ada aku khusyuk banget sembahyangnya, sampai kada ingat lagi dengan bacaanku. Sampai salam ingat imam tu tahajudnya. Salam ke imam nih. Assalamualaikum, assalamualaikum ya. Untung biar jadi makmum itu, biar mahayal imamnya tolong tanggung. Mana contoh tanu guru Isa nih ya. Sekalinya imamnya hayal juga sama. Makmumnya mahayal, imamnya mahayal. Sama-sama mahayal. Diterima ke sembahyangnya itu diterima. Apa yang dipandang? Jamaahnya dipandang Allah Ta'ala. Orang itu sembahyang berjamaah itu dipandanglah. Satu aja yang khusyuk. Ada satu yang khusyuk, maka seluruh yang berjamaah itu dihukum makan khusyuk. Satu aja. Ada yang khusyuknya sebertaan nih, mahayal sebertaan. Soalnya buan bos sebertaan dan sembahyang nih. Bos sawit. Bertaan nih kada yang khusyuk, tetap dipandang khusyuk oleh Allah Ta'ala, dipandang diterima. Kenapa? Masya Allah tabarakallah. Ya. Itu kalau kita sembahyang lah. Jadi doanya kalau sembahyang mayit seperti itu jasidin. Summa in kana maita baligan. Kemudian kalau mayit itu adalah orang yang balik. Orang yang balik itu kalau perempuan berarti sudah haid lah, sudah haid. Kalau ini laki-laki bisa bermimpi
bermimpi basah, bahasa kita itu sudah balik namanya. Nah itu di sini kalau meninggal yang seperti itu, maka di sini ditambah doanya. Apa doanya? Allahumma haja abduka wa ibnu abdaika kharraja min ruhid dunya wa sa'idaha mahbubuhu wa ahibahu fiha ila zulmatil kabri wa ma huwa lakihi kana yashhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta alamu bihi Allahumma innahu najala bika wa anta khairu munzilin bih asbaha fakiran ila rahmatika wa anta ganiyun an azabih wa qad ji'naka raghibina ilaika sufa'u lahu Allahumma in kana muhsinan fajid bi ihsanihi wa in kana musian faghfir lahu wa tawajjad an sayiatihi wa lakihi bi rahmatika aw ridwanaka ridaka wa kihi fitnatal qabri wa azabah wabsah lahu fi qabrihi wa jafil arda an janbaihi wa lakihi bi rahmatikal amna min azabika hatta tab'asu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doanya panjang di sini kalau orang yang balik tadi itu. Doa orang yang balik tadi. Jadi kalau diartikan panjang lah, banyaklah artinya. Allahumma haja abduka wa ibnu abdaika, ya Allah ini adalah hamba engkau dan dia adalah anak daripada dua hamba engkau, yaitu ibu bapak kita. Keluar ia daripada ini alam dunia dan keluasan dunia daripada orang yang dicintainya, wa ahibahu dan orang yang dia cintai pihak pada ini dunia. Kemana ia keluar? Ila zulumatil qabri, kepada zulumat kubur, dalam kubur, kegelapan kubur. Jadi jangan pian mengartikan kubur itu tarang, kada. Makanya di sini disebutkan kita itulah disebutkan bahwasanya yang paling ditakuti mayat itu nanti setelah dikembalikan roh itu ke dalam kubur itu adalah di malam pertamanya. Kada percaya takutnya jadi meninggal tuh kayak malam pertama tadi tuh, lain kayak pengantin. Ini malam pertama yang kita takuti, jadi paling ditakuti. Malaikat itu datang ketika kita ini meninggalkan kubur itu 7 langkah. 7 langkah kita meninggalkan kubur itu malaikat itu datang. Dan bumi itu berpandir dengan kita kalau kita tinggalkan. Sama dengan kita duduk itu, duduk di kubur itu bumi waktu kita meninggal menghadiri orang makamkan itu berpandir. Tanah itu yang di kuburan itu dengan kita yang hidup, cuma sayang kita kadang mendengar. Siksa kubur itu semua makhluk mendengar, kecuali 2 makhluk yang kadang mendengar. 1 manusia, yang kedua jin. Itu kadang mendengar siksa kubur. Yang lainnya itu mendengar. Ayam, binatang lain itu mendengar siksa kubur semuanya. Kalau kita itu. Jadi kalau kita 7 langkah meninggalkan itu datang malaikat menanya kita. Makanya kalau orang tunggu kubur itu jangan sampai dia itu meninggalkan kubur itu. Jangan sampai kita itu meninggalkan kubur, pasti ada yang bertinggal dulu di situ. Mengalihnya aku jadi malaikat datang. Kada demikian itu kita. Pokoknya orang baca itu seperti itu riwayatnya. Bila 7 langkah kita meninggalkan datang malaikat itu menanya kita. Menanya kita, siapa yang menjawab itu? Amal kita yang menjawab. Siapa yang menerangi kubur kita? Bacaan Quran kita yang mengawani kita ya tadi. Jadi banyak kita beramal saleh, mudah-mudahan kita ini dibebaskan daripada fitnah kubur tadi, termasuk pertanyaan kubur. Jadi kalau orang garing itulah membaca Qul huwallahu ahad itu sebanyak 100 kali. Bila pian garing membaca Qul huwallahu ahad 100 kali itu lepas daripada siksa kubur dan dapat pahala mati syahid. Pian itu. Jadi pian sakit kepala sedang baca Qul huwallahu ahad 100 kali. Nang kedua membaca la ilaha illa anta subhana inni kuntu pian berwasiat makamkan aku sekurang ajan asar. Nah kita ini kadang menunggu ajan asar biasanya tuh langsung ajan di kuburan tuh. Ajan orang di kuburan itu tapaulan. Sebenarnya di kitab tidak ada disuruh tapaulan daripada musafir. Musafir kan disunatakan kalau kita musafir jauh ajan. Diajankan kalau kita musafir jauh, itu sunnah hukumnya. Seperti itulah. Ini bulan Muharram nih kita 10 Muharram nih sunat pian mandi 10 Muharram ini. Sengaja aku mandi 10 Muharram karena Allah Ta'ala. Subuh mandi dah. Ini orang ini tidak akan garing.
Selama setahun penuh kada bisa gari, 3 kali sebelah kanan, yalah 2 kali sebelah kiri. Itu becalak mata tuh pian setahun penuh pian kada bisa sakit mata. Kada akan sakit mata. Itu fadilatnya kita becalak mata. Boleh aja kita becalak mata setiap malam, boleh. Becalak mata lelakian ini boleh becalak mata. Jangan becalak mata itu sampai ke sini, becalak mata itu pas bini bangun pucung je bini. Nah ini sunat aja kita malam. Ulun dulu kalau waktu pesantren becalak mata, terus kalau malam becalak mata, ulun tarang mata kita becalak mata itu. Tapi jangan terlalu tabal tadi itu loh ini. Nah itulah. Nah bulan Muharram itu diantaranya 10 Muharram itu. Diantaranya lagi kita disunatakan maulah bubur. Babar kita pianlah. Disunatakan pulang puasa. Kita bulan Muharram ini puasa 10 Muharram. Yang wajib gin gure dalam puasa aja apalagi 10 Muharram ini. Bulah bubur pulang kawan iyalah. Ya itu sunat kita puasa. Dan sunat kita maulah bubur. Kenapa? Nabi Yunus itu dikeluarkan dari parut ikan nun tuh 10 Asyura. Nabi Musa itu ketika membelah lautan diselamatkan dari Firaun itu 10 Muharram. Siapa lagi yang 10 Muharram? Nabi Nuh itu terlepas daripada perahunya itu selamat itu selesainya itu 10 Muharram. Nah, itu banyak 10 Muharram ini kejadiannya di dalam kitab Gunyah karangan si Abdul Qadir Al-Jadidi. Insyaallah kita udah bacakan. Insyaallah tapi ini 10 Muharram lah. Lawas lagi lah 10 Muharram. Harap lah. Selesai ini kah? Ada sempat lagi kita membacakan lah. Banyak fadilatnya, keutamaannya. Di antaranya kita itu 10 Muharram ini di antaranya adalah hari rayanya anak yatim. Jadi kita bersedekah dengan anak yatim. Kita memusut anak yatim itulah, memusut kepalanya itulah. 1 helai rambutnya itu 10 kebaikan diberi dengan kita. 10 derajat diangkat lawan kita. Jangan yang yatim itu sudah beranak 2, itu janda ngarannya. Musut piannya anak yatim kecil aja. Nih pusuti sidin. Itu kebawa ke pengulu dari lagi itu. Lain pusutannya sudah. Itulah anak yatim. Sunat kita memusutnya tapi bersedekah. Sampai di sini ada yang tanyakan silakan. Ada yang ditanyakan silakan. Ada? Ayo yang bertanya silakan. Ya. Anak tiri. Ya. Anak tiri kita itu batalkah wudu kita? Anak tiri kita perempuan. Ini menurut kaul yang banyak sebenarnya batal lah. Soalnya dengan kita itu bini kita itu sudah batal. Apalagi dengan anak tiri kita itu batal. Bukan muhrim. Nah ada juga satu kaul mengatakan, tapi ulun ini kada bisa mempat inilah kaul yang ini. Apabila istri kita, istri yang baru tadi itu nah, yang punya anak tadi, kita dokhol, kalau pian dokhol digauli, sudah digauli, maka anak itu kada jadi batal wudunya kalau kita sentuh. Karena apa? Karena jadi kada boleh kawin lagi dengan inya. Ini satu kaul lah. Berarti kalau orang mengatakan 2 kaul, 1 batal wudunya ya. Itu apabila dia kawin belum didokholnya batal hukumnya. Dia menyentuh karena itu masih sahnya itu masih bisa. Artinya bisa kawin dengan inya itu. Tapi kalau sudah didokhol kada batal karena dia kada boleh lagi kawin dengan kita. Tapi biar mengambillah kaul yang bagusnya batal. Karena dengan ibunya saja kita batal. Paham ya? Ambil kaul yang batal aja. Kira-kira itu aja. Ambil kaul yang batal lah. Anak tiri kita ambil yang batal aja. Ada lagi? Ya. Ya, yang menyambutnya. Ya. Sebenarnya yang menyambut mayat atau yang menyembahyangkan mayat itu yang paling afdal adalah keluarga dekatnya. Keluarga dekatnya. Seandainya tidak ada keluarga dekatnya, maksudnya keluarga dekat itu bisa anak, bisa saudaranya yang di dalam kubur tadi, ataupun dan sanaknya, saudaranya yang memandikan tadi itu paling afdal, atau menyalatkan tadi itu paling afdal. Kalau memandikan itu pastilah yang bukan muhrim, yang muhrimnya.
Tidak boleh orang lain, harus muhrimnya. Melihat kita gini tidak boleh, haram hukumnya. Melihat tadi itu. Kalau kita memandikan, itulah adalah muhrimnya. Bininya boleh aja mandikan lakinya, ada apa-apa. Karena dia juga termasuk orang yang boleh melihat auratnya. Bagusnya itu anaknya. Nah itu kalau orang yang memasukkan ke dalam kubur, itu bagusnya orang dekat juga. Atau orang yang ya dipercayalah di dalam itu mandikan. Nah siapa yang mencium makan tanah itu? Ya orang yang di dalam situ. Membuka anunya, mukanya dibuka. Kan sunat dibuka dan talinya dilepas. Sunat dilepasi tali, pucungnya itu dilepasi. Pengikatnya itu dilepasi, makanya kan pengikatnya itu kan di pinggang sebelah kiri ya lah. Sebelah kiri, jadi tinggal tarik-tarik aja lagi dan mukanya dibuka mukanya. Kalau bisa dibacakan itu inna anzalna. Memang bantalannya itu digumpal tanah, bacakan inna anzalna. Inna anzalna 7 kali dibaca. Satu gumpalan itu inna anzalna baca. Seperti itulah. Jadi siapa yang di dalam itu aja membukanya, boleh ya siapa membukanya. Ada lagi? Ada sampai Ustaz. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita seberatan senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang manfaat dan bisa kita amalkan. Semoga kita diberikan Allah taala orang yang faqih terhadap agama. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Ampun maaf.